الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Baik. Melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dituangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nasihah Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah fi Mabhathil Ilm ila Anqal, sebagaimana sebelumnya telah diterangkan mengenai tentang keutamaan ilmu. Nah, kita masih di dalam pembahasan keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Sebagaimana telah diterangkan, ilmu itu memiliki keutamaannya, akan tetapi di sisi lain di situ juga memiliki sisi tanggung jawab, sisi tuntutan yang harus dilakukan oleh ahlul ilm. Maka jangan kita tertipu dengan ilmu kemuliaannya, dengan kemuliaan ilmu, akan tetapi di sisi lain di situ ada ada tanggung jawab, ada tuntutan, harus ada amal. Ketika kita telah menyebutkan beberapa tentang keutamaan ilmu, nah ini sebagaimana dijelaskan, ilmu yang utama itu, keutamaan ilmu yang disebutkan itu apabila ilmu yang disandingkan dengan amal, ilmu yang disandingkan dengan khasyah, rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang disandingkan dengan muraqabah, memiliki rasa pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang disandingkan dengan akhlak, adab. Kalau tidak demikian, apalah arti ilmu, apalah keutamaan ilmu itu jika tidak disandingkan dengan hal tersebut. Nah, ini ilmu tidak memiliki keutamaan sama sekali ketika tidak disandingkan dengan itu semua. Maka ketika kita sekarang terjun di ilmu, alhamdulillah Allah berikan kita taufik, kita sekarang sedang menuntut ilmu di dalam lembaga yang di situ dipelajari ilmu, bukan ilmu biologi, bukan ilmu sains misalkan. Ilmu apa yang kita pelajari? Nah, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu yang bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang memang jelas keilmuannya. Oleh karena itu berkata Sayyidina Imam Abdullah bin Mubarak, memang penting kita menuntut ilmu karena ilmu itu adalah agama. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, tapi yang lebih penting lagi, dari siapa Anda mengambil ilmu tadi. Ilmu itu penting memang, tapi lebih penting lagi dari siapa kita mengambil ilmu tadi. Nah, karena ilmu itu bin nagel, la bil agel. Ilmu itu dengan ini sanad itu, dengan kita ngambil dari orang ya, guru kita mengambil dari gurunya sampai tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya akal-akalan saja. La, kita ilmu itu dengan nagel. Maka alhamdulillah kita sekarang berada di ini ilmu, kesibukan kita ilmu, yang kita selalu bersamanya adalah teman-teman yang menuntut ilmu, guru-guru yang kesibukannya dengan ilmu, alhamdulillah. Akan tapi kita perlu menata niat kembali. Nah, ini apa yang kita niatkan dengan kita menuntut ilmu itu? Nah, apa tujuan kita menuntut ilmu itu? Kalau yang kita tujuan apa hanya sekedar munafasah,
Ma ma'nal munafasah? Misalnya bersaing saja. Mubahah, saling membanggakan saja. At-taqaddum 'alal agran, hanya ingin lebih unggul dari temannya saja. Atau istimalat wujuhin nas ilaik, hanya mengambil simpati orang, hanya kepingin perhatian orang, ridhonya orang, atau jam'i hutamid dunya, atau hanya sekedar mengumpulkan dunia saja. Maka katanya Imam Ghazali, kalau tujuan kita hanya tujuan-tujuan tersebut, fa anta sa'in fi hadmi dinik, Anda menuntut ilmu, tapi pada hakikatnya kamu sedang berupaya untuk menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsik, menghancurkan dirimu. Wa bai'i akhiratika bidunyak, dan engkau telah berupaya untuk menjual akhiratmu dengan dunia yang hina. Maka perbaiki lagi kita punya niat. Dengan apa niat kita dengan kita menuntut ilmu tadi, agar kita mendapatkan hidayah. Kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari itu, meskipun sedikit kita amalkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Maka ilmu yang disandingkan dengan amal, itu yang utama, itu yang memiliki keutamaan. Kalau tidak, ya maka tidak memiliki keutamaan. Oleh karena itu di sini akan dijelaskan. Fadhal man bayaqra. Fa'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Fa'arif minha huna butlan al-fadilati. Di atasnya belum. Wa'lam. واعلم أن العالم الذي لا يعمل بعلمه مسلوب الفضيلة فلا ينبغي له أن يغتر بها بما ورد عن الله وعن رسوله في فضل العالم ويوهم نفسه أنه داخل في ذلك بمجرد العالم من غير عمل بمجرد العلم من غير عمل وقد قال عليه الصلاة والسلام تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعلموا حتى تعملوا وقال عليه الصلاة والسلام من ازداد علما ولم يزدد هدى lam yasdad min Allah illa bu'da wa innama sara al-ilm bitilkal manzilati rafi'ati inda Allah lima fi minal manfaati al-amati li jami'i ibadillah wa idza lam yantafi. Katanya di sini, lihat, katanya Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad Qutbud Da'wah wal Irsyad, wa'lam, ketahuilah. Perhatikan ini, ketahuilah bahwasanya annal alim alladzi la ya'mal bi ilmihi maslubul fadilah. Orang alim tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maslubul fadilah. Apa artinya salabah? Yaslubu. Ini mencabut, hilang. Maslub, dicabut, fadilah keutamaannya. Tidak punya keutamaan. Hanya sekedar ilmu saja, tapi tidak ada pengamalan. Maka nggak ada keutamaannya. Maka jangan tertipu. Oh, kita thalibul ilmi mulia, beramal dah, berakhlak, apa khasyah. Nah, kalau semuanya tidak ada itu semua, maka tidak ada keutamaan. Jangan tertipu. Maslubul fadilah, dicabut keutamaannya. Fala yanbaghi lahu an yaghtarra bima warada 'anillah wa an rasulih fi fadlil ilm. Maka tidak seharusnya dia itu tertipu dengan keutamaan ilmu yang warid dari Allah dan Rasulnya. Kita mengetahui sebagaimana kemarin dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat 'anillah an rasulih fadlul alim 'alal abid ka fadli 'ala adna rajulin minkum, dan beberapa hadis yang lainnya itu.
Fadlul ilm wa fadlul alim, akan tapi masih amal, tidak ada amal, tidak ada akhlak, masih khasyah, masih muraqabah. Nah, jangan tertipu. Jangan tertipu, saya mulia karena saya thalibul ilm. Anda, apakah ada pengamalan? Kalau ada pengamalan, absyir, berbanggalah, bergembiralah, keutamaan itu ada pada diri Anda. Wa yuhima nafsahu, wahima, auhama yuhimu, ihaman, menyangka, waham, atau berhalusinasi saja. Dia berhalusinasi, mengira tentang dirinya bahwasanya dia masuk terhadap keutamaan-keutamaan disebutkan di dalam hadis dan di dalam Al-Qur'an itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu dakhilun fi dzalik bimujarradil ilmi min ghairi amal. Dengan ilmu saja, mujarradul ilm, hanya sekedar ilmu saja, min ghairi amal, tanpa adanya amal. Nah, maka enggak. Wa qad qala alaihi salatu wassalam ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbala minkum hatta ta'malu bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu ma syi'tum, belajarlah apapun yang kalian mau. Fa wallahi, demi Allah, tidaklah diterima dari kalian sehingga kalian mengamalkan dengannya. Anda amalkan baru diterima. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu alal habib, sallu alaihi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Alhamdulillah. Allah marzuqna ziyadah fil huda wal amal bima alimna. Amin. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi hidayahnya tidak bertambah, petunjuknya tidak bertambah, ilmunya bertambah tapi tidak membuat dia mendapatkan petunjuk sehingga dia beramal, sehingga dia khasyah, sehingga dia muraqabah. Malah mungkin sebagian mereka ilmunya dibuat hilah, ilmunya tadi malah dibuat hilah, sehingga dia melakukan perbuatan yang haram, akan tapi dia mentakwil itu dengan ilmu yang dia miliki, sehingga seakan-akan dia, oh tidak apa-apa, ini ada goal, ada qaul, ada pendapat ini, fihi goal. Nah ini wala'iyadzubillah. Orang tertambah ilmu tapi hidayahnya tidak nambah, maka pada hakikatnya lam yazdad minallah illa bu'da. Dia hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa ilmu? Buat apa bertambah ilmu tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu itu mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'nya. Kalau sebaliknya, ya buat apa? Wa inna ma saral ilmu bitilkal manzila ar-rafi'ah indallah lima fihi minal manfa'ah al-'ammah li jami' ibadillah ta'ala. Wa innama, dan hanya saja ilmu itu menjadi sesuatu yang mulia, bitilkal manzila ar-rafi'ah indallah, dengan kedudukan yang tinggi itu di sisi Allah. Kenapa? Lima fihi minal manfa'ah al-'ammah li jami' ibadillah ta'ala, karena manfaat yang umum, yang merata di dalam ilmu tadi untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ilmu tadi akhirnya dia bisa memberikan petunjuk untuk dirinya, sekaligus dia memberikan petunjuk untuk orang di sekitarnya, atau bahkan orang yang lebih umum lagi, lebih merata. Dan kita memiliki kaidah an-naf'ul muta'addi khairun minan naf'il qasir. Di dalam qawaid fiqhiyah itu kita memiliki kaidah an-naf'ul muta'addi khairun minan naf'il qasir. Manfaat yang bisa menular, manfaat yang menular itu lebih baik daripada manfaat
yang ghasir yang hanya dirasakan oleh diri sendiri, yang tidak menular. Nah, orang ibadah ya baik, tapi manfaatnya untuk dirinya sendiri. Akan tapi ketika seorang melakukan ibadah yang manfaatnya itu untuk orang lain, itu lebih mulia lagi. Berdakwah, ngajar, dan yang lainnya. Nah, ini semuanya manfaatnya menular kepada orang lain. Maka itu lebih afdol daripada hanya sekedar ibadah yang manfaatnya kembali kepada dirinya saja. Nah, an-naf'ul muta'addi khairun minan naf'il qasir. Nah. Baik, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Fa'rif min hahuna butlan al-fadilah. Wa idza lam yantafi. Di atasnya. Mana? Sudah ini. Wa idza lam yantafi al-alim bi'ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi'u bihi ghayruhu. Fa'rif min hahuna butlan al-fadilah fi haqqi man ya'lam wa la ya'mal. Wa qad qala yantafi'u bihi ghayruhu. Yantafi'u bihi ghayruhu. Ruhu. Ghayruhu. Jadi apa? Jadi apa ghayruhu? Jadi apa? Ghayruhu apa ghayrahu? Mungkin ana yang salah mungkin. Hah? Bil fath wala bid dhamm. Apa deh? Nah, ini man yaqul bil fath. Man yaqul bid dhamm. Siapa yang enggak fathah ya enggak dhamm. Apa? Pakai fathah apa pakai dhammah? Oke. Dhammah. Pakai dhammah. Jadi apa berarti? Fa'il. Jadi ma mawqi'uhu min al-i'rab. Jadi fa'il. Fa'ilnya apa? Yantafi'u. Intafa'a. Mengambil manfaat. Nah. Fa'rif min hahuna butlan al-fadilata fi haqqi man ya'lam wa la ya'mal. Butlan al-fadilati. Butlan al-fadilati fi haqqi man ya'lam wa la ya'malu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam asaddun nas 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Wa kana alaihi salatu wassalam yasta'idzu billah min ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Wa laysa lihat katanya di sini wa idza lam yantafi'ul 'alimu bi ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu. Kalau seorang yang alim tadi tapi tidak mengamalkan ilmunya, artinya dia sendiri tidak mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki, tidak diamalkan. Bagaimana orang lain akan mengambil manfaat dari ilmu tadi, sedangkan dirinya sendiri tidak bisa mengambil manfaat. Wa idza lam yantafi'ul 'alimu bi ilmihi fi nafsihi, pada dirinya sendiri, fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu, bagaimana yang lain selainnya akan mengambil manfaat bihi, nah ini bil ilm, dengan ilmu tersebut. Nah, tidak mungkin. Makanya fa'rif min hahuna butlan al-fadilati fi haqqi man ya'lam wa la ya'mal, fi haqqi man ya'lamu wa la ya'malu. Maka ketahuilah dari sini, min hahuna, dari apa yang telah kita jelaskan tadi, butlan al-fadilah, batalnya keutamaan. Nah, tidak ada keutamaan berarti sudah. Orang alim tapi tidak amil. Fi haqqi man ya'lamu wa la ya'malu, pada hak seorang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Paling pedihnya manusia azabnya kelak di hari kiamat adalah seorang yang alim tapi Allah tidak memberikan manfaat dengan ilmunya. Allah tidak memberikan manfaat untuknya dengan ilmunya. Ilmu tapi ilmunya tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Alhamdulillah. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun yang qabli ubadil wathan. Orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya ada mu'adzab min qabli ubadil wathan. Wa kana alaihi salatu wassalam yasta'idzu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang enggak bermanfaat. Jadi tidak bermanfaat ya untuk dirinya dan untuk orang lain apalagi. Tidak bermanfaat sehingga dia tidak mengamalkan ilmunya. Wa qalbin la yakhsha, dan Nabi SAW meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hati yang enggak khusyuk. Ini hati yang tidak khusyuk, hati lalai. Qalbun ghafil. Wastahdirin ايش يقول الإمام الحداد jangan hati lalai. Nah, hati lalai ada itu adalah tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk doanya Nabi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Wa min du'ain la yusma. Nah, itu termasuk doa yang Nabi berdoa dengannya agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada ilmu yang enggak bermanfaat. Kemudian hati yang enggak khusyuk dan doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dikabulkan. Baik. Fadhal, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Walaysa indal alim alladzi la ya'malu bi ilmihi illa suratal ilmi wa rasmahu duna ma'nahu wa haqiqatihi. Kama qala ba'du salaf rahmatullahi alaihim, al ilmu yahtifu bil amal. Fa in ajabahu wa illa yartahala. Ani yartahilu minhu rawhuhu wa nuruhu wa barakatuhu. Wa amma suratuhu fala tartahilu bal tabqa muakkadatan lil hujjah muakkidah bal tabqa muakkidatan lil hujjah alal alim as-su. Summa in kana hadzal alim yu'allimu ilmahu linnas wa yanfa'uhum bihi kana bimanzilati syum'ah tudhi'u linnas wa hiya tahtarik wa kal ibrah taksun nas wa hiya ariyah. Qala ta'ala ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Fa fil hadis innahu ya'muru bil alim ilan nar, innahu yu'maru bil alim ilan nar fatakhruja am'a'uhu fayadura biha finnar kama yadurul himar birriha fayatufu bihi ahlun nar fayaquluna lahu ma baluka fayaqulu inni kuntu amuru bil khairi wala atihi wa anha anis syarri wa atihi. Al hadis. Baik, ini lihat. Kemudian beliau melanjutkan,
walaysa 'indal alim alladzi la ya'mal bi ilmihi illa suratul ilm wa rasmuh. Tidak ada pada seorang yang alim tapi la ya'mal bi ilmihi, tidak ada kecuali suratul ilm. Dia tidak memiliki kecuali hanya sekedar gambaran ilmu saja, surah. Walaysa fihi haqiqah wa rasmuh, dan hanya gambaran saja, hanya gambar saja. Nah, sami'ta? Oleh karena itu, isma'. Ini katanya, oleh karena itu kita sering dengar dari guru kita, beliau sering mengomentari dengan komentar yang keras tentang orang-orang yang mutarassim bil ilm. Beliau mengatakan, beliau bukan mengatakan orang yang alim, enggak, bukan ulama, enggak, tapi al mutarassimun bil ilm, orang-orang yang hanya punya gambar ilmu saja, tapi ma fi haqiqah, enggak ada haqiqah, ma fi hakikatnya, hanya sekedar cap ilmu saja, mutarassim bil ilm. Ini orang yang alim la ya'mal bi ilmi, tidak punya kecuali suratul ilm wa rasmuh duna ma'nahu wa haqiqatih, bukan maknanya ilmu dan hakikatnya ilmu. Tidak ada itu, maknanya ilmu tidak ada, hakikatnya ilmu tidak ada, dia tidak punya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf rahmatullahi alaihim, al ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Al ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Hafalkan itu kata-kata yang bagus itu. Ajib. Kama gala ba'du salaf, al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu yahtif. Ma makna yahtif? Hatafa yahtifu. Apa? Soha. Ini dia berteriak. Hatif. Artinya hatif itu ada suara, lakin tidak ada orangnya. Mafi suara tanpa rupa. Bersuara, berteriak. Ilmu itu berteriak. Apa yang diteriakkan? Amal. Amalkan aku. Ilmu tadi berteriak seperti itu. Amalkan aku. Fa in ajabahu, kalau dia memenuhi panggilan tadi, memenuhi ajakan tadi, wa illa irtahal. Kalau semuanya dia memenuhi ajakan tadi, maka ilmu tersebut akan terus melekat pada dia, akan terus bersama dia. Fa in ajabahu wa illa, kalau dia tidak memenuhi panggilan tadi, amalkan aku, dia tidak memenuhi panggilan tadi. Wa illa irtahal, dia akan pergi begitu saja. Irtahala, apa yang pergi? A'ni yartahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuhu. Pergi. Apa yang pergi? Rohnya ilmu pergi. Nurnya ilmu pergi, cahaya ilmunya pergi. Wa barakatuhu, dan keberkahan ilmu itu juga pergi. Terus apa yang tersisa? Rohnya tidak ada, cahaya ilmunya tidak ada, keberkahannya juga pergi. Apa yang tersisa terus? Wa amma suratuhu fala tartahilu. Adapun gambarnya, surahnya saja, bentuknya saja, fala tartahilu, dia tidak pergi. Bal tabqa, masih tetap. Buat apa tetap? Muakkidatan lil hujjah 'alal alim as-su'. Dia tetap untuk menjadi hujjah, akan menjadi hujjah yang akan memberatkan orang tadi, bahwasanya dia adalah seorang yang alim, ulama usu',
dia adalah termasuk orang yang jelek, yang itu akan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberatkan dia, yang akan menjadi sebab dia malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak punya ilmu. Ada ilmu tapi hanya menjadi hujjah alaina. Akhirnya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disiksa wal a'yadzubillah. Maka kita harus lebih berfokus lagi kepada amal. Nah, ilmu yang kita miliki meskipun sedikit kita amalkan. Kita akhlak. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka para salafun saleh yang mereka miliki itu bukan hanya sekedar ilmu saja. Yang mereka miliki itu adalah ruhnya ilmu, intisarinya ilmu. Mereka punya, khususnya mereka para salafun saleh dari kalangan Sadatuna Al-Ba'alawi. Belum dikancing ya. Itu mereka bukan hanya beragama, akan tapi mereka memiliki ruhuddin. Yang mereka miliki itu ruhnya agama. Mungkin sebagian mereka para fuqaha, mereka memiliki ini berbeda pendapat tentang melakukan ini, tapi mereka Sadatuna Al-Ba'alawi mereka memiliki ruhuddin. Jadi ilmu yang mereka miliki memancarkan cahaya dalam hati. Katanya Syekh Muhdhar, katanya guru kita, ilmu itu cahaya, ilmu itu nur. Ada bagaimana saya melihat ilmu itu sekarang malah menjadi zulmah, menjadi kegelapan. Banyak sekali kita melihat orang yang keluar dari pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan yang lainnya, keluar akan tapi di wajahnya zulmah, kata beliau. Di wajahnya malah kegelapan. Seharusnya ilmu itu cahaya. Akan tapi kenapa kok saya mendapati banyaknya orang yang keluar dari pondok pesantren malah yang ada zulmah, kegelapan, masyi amal. Mereka tidak punya ruhnya ilmu yang diajarkan oleh para salafun saleh, para Sadatuna Al-Ba'alawi. Tidak mengerti itu kecuali mereka orang-orang yang bersimpuh di bawah kaki-kaki para pembesar. Labud kita bersimpuh di bawah kaki mereka, kaki salah seorang dari mereka, para salafun saleh. Kalau kita menginginkan cahaya daripada ilmu tadi, yani ruh daripada ilmu tadi. Baik. Summa in kana hadzal alim yu'allim ilmahu linnas wa yanfa'uhum bihi kana bimanzilati syam'ah. Asy-syam'ah, ma makna syam'ah? Apa artinya syam'ah? Ani lilin. Syam'ah itu lilin. Tahu lilin? Tudhi'u linnas wa hiya tahtarigu. Tahu lilin? Lilin itu dia memberikan cahaya kepada orang lain, sedangkan dirinya sendiri habis. Dirinya sendiri meleleh, hilang. Katanya Syekh Abdul Haddad, kemudian orang yang alim tadi, yang enggak mengamalkan ilmunya itu, mungkin saja dari mereka ngajar orang, ngajarkan ilmunya kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Akan tetapi dia itu seperti posisinya itu seperti lilin yang memberikan cahaya untuk orang lain, akan tapi dirinya sendiri terbakar, dirinya sendiri hilang. Wa kal ibrah taksun nasa wa hiya ariyatun. Apa artinya ibrah? Jarum. Dan seperti ibrah, seperti jarum. Tahu jarum? Jarum ada taksun nas. Dia membuat manusia
memakai pakaian. Nah, ini, memakaikan manusia pakaian. Nah, ini jarum menjahit. Akhirnya dari jahitan tadi jadi pakaian, yang pakaian tadi dipakai oleh manusia sehingga mereka tidak telanjang. Sedangkan wahia ariyah, sedangkan jarumnya itu sendiri tidak memakai pakaian. Qala ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa terhadap diri kalian, wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca kitab, afala ta'qilun, apakah tidakkah kalian berakal? Ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti tadi, yang bersifatkan seperti tadi. Wa fil hadis, dan di dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yu'maru bil alim ilan nar, sesungguhnya diperintahkan seorang yang alim tadi, diperintahkan untuk menuju ke api neraka, masuk ke neraka. Fatakhruja am'a'uh, Abarnya am'a ma'yun. Ini am'a, ini jamak. Mufradnya apa? Ma'yun. Ma'yani am'a. Ini abarnya am'a usus. Usus kecil. Apa bahasa Arabnya? Hah? Belum ngafalin. Di asri ada wujud. Al-ma'yur ragiq, ada usus kecil. Usus besar, bahasa Arabnya apa? Al-ma'yul ghalidh, usus besar. Ini seorang yang alim tadi, yang sifatnya seperti tadi disebutkan, dia perintahkan untuk menuju ke api neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian apa yang terjadi? Usus-ususnya dia keluar. Nah, ini terbelah keluar. Fayadur biha finnar, kemudian berputar-putar ada di api neraka. Kama yadurul himar birraha, sebagaimana keledai itu berputar-putar di ar-raha. Ar-raha itu penggiling zaman dahulu. Nah, penggiling zaman dahulu seperti mungkin sebagian antum pernah melihat. Nah, itu penggiling zaman dulu pakai hewan. Jadi didorong gitu supaya berputar sehingga nanti kemudian tepung digiling dan lain-lainnya. Itu. Fayatufu bihi ahlun nar fayaqul lahu ma baluk. Maka kemudian penghuni neraka yang lain mengitari dia, bertemu dengan dia. Mereka kemudian mengatakan kepadanya, kepada seorang yang alim yang sifatnya seperti tadi, ma baluk, ada apa dengan anda? Apa yang terjadi dengan anda? Apa gerangan yang terjadi pada anda? Fayaqul inni, mereka heran, padahal ini orang yang dulu nasihatin saya, memerintahkan saya untuk kebaikan, melarang saya untuk melakukan maksiat, kejelekan. Kok ketemu di sini? Sama-sama ketemu di neraka ini. Ada apa ini? Ma baluk. Heran ini. Apa yang terjadi padamu? Fayaqul inni kuntu amuru bil khair wala ati. Sesungguhnya aku dahulu memerintahkan kebaikan, wala ati, sedangkan aku tidak mendatanginya, aku tidak melaksanakannya. Wa anha 'anil syarri wa ati, aku melarang kejelekan, akan tetapi di waktu yang sama wa ati, saya melaksanakannya, saya mendatangkannya.
Saya memerintahkan kebaikan, tapi saya tidak melaksanakannya. Saya melarang kejelekan, tapi saya sendiri mendatangi kejelekan tersebut. Wa'iyadzubillah. Nas'alullah taufiq. Ini kita orang tidak bisa melakukan kebaikan atau terhindar daripada kemaksiatan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk melakukan kebaikan dan dijauhi daripada kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagaimana doa yang beberapa kali kita bacakan, nah itu dibaca itu. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, zat yang memberikan taufik, pertolongan kepada orang yang baik dan menolong mereka, maka beri pertolongan saya juga, beri pertolongan kami juga, dan bantulah kami atas kebaikan tersebut. Maka oleh karena itu salah satu zikir itu la haula wala quwata illa billah. Kita sering baca itu di ratib, di wirdul latif. La haula, apa makna la haula wala quwata illa billah? La haula yani la tahawula an maksiatillah. Kita tidak bisa berpaling daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa terhindar dari maksiat kepada Allah kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Wala quwata, dan kita orang tidak bisa memiliki kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan tambahan taufik darinya. Taib, akhir baca, fadhal, man bayaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qultu wa hadzal alimu alladhi yu'allimu an-nas wa la ya'mal khasiran wa amruhu fi ghayatil khatri walakinahu ahsanu halan min alladhi la ya'mal wa la yu'allim an-nas fa innahu khasirun min kulli wajhin wa halikun ala kulli hal idza lam yabqa fi khairun wa la naf'un albattah wa akhsha an yakuna min alladhina qala fihim alaihi salatu wassalam yu'mar bi aqwamin min hamlatil Qur'an ila an-nari qabla 'abdatil awtham fayaquluna yubda'u bina qabla 'abdatil asnam fayuqalu lahum na'am laisa min ya'lam kaman la ya'lam. Qultu, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, nah ini antum perhatikan, ini ada sebuah tanbih, hal yang penting untuk kita pahami di sini. Ketika kita telah mendengar tadi penjelasan, kemudian mungkin sebagian dari kita kalau seperti itu, saya tidak mau mengajar sudah. Saya tidak mau mengajak orang kepada kebaikan. Saya masih belum baik kok. Saya masih melakukan maksiat. Ngapain saya mengajak orang lain kepada kebaikan? Ngapain saya melarang orang lain maksiat? Saya juga masih maksiat. Saya belum melakukan ketaatan. Mungkin sebagian orang berpikiran demikian. Maka kata Abdullah Haddad di sini yang penting untuk kita renungkan, kita fahami. Katanya Abdullah Haddad di sini mengatakan, wa hadzal alim alladhi yu'allimun nas wa la ya'mal khasir. Ini orang alim ini yang mengajarkan orang lain, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang alim tidak mengamalkan, tapi dia ngajar orang. Khasir, dia adalah orang yang rugi. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan. Wa amruhu fi ghayatil khatari, dan perkara dia ini ada di puncak bahaya. Dan dia berbahaya ini karena dia terancam akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini perlu diperhatikan di sini. Walakinnahu ahsanu halan
minalladzi la ya'malu wa la yu'allimun nas. Jelas. Akan tetapi dia itu keadaannya lebih baik dari orang yang tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan kepada orang lain. Masih lebih baik ini. Ini alim gak mengamalkan tapi mengajarkan orang lain. Ini lebih baik daripada orang alim gak mengamalkan tapi gak mengajarkan orang lain. Fa innahu khasir min kulli wajh. Kalau yang pertama, alim gak mengamalkan ilmunya, juga gak ngajarkan ke orang lain. Ini dia tuh lebih merugi lagi. Dari segala aspek dia rugi, dari segala sudut pandang dia itu rugi. Wa halikun ala kulli hal, dia hancur dalam setiap keadaan. Id lam yabqa fihi khair wala naf'un albattata. Kenapa? Karena tidak tersisa pada dirinya kebaikan dan manfaat sama sekali. Kalau yang alim gak mengamalkan tapi masih ngajarkan ke orang lain, masih ada naf'u di sini. Masih ada kebaikan di sini, meskipun dia juga rugi sebetulnya. Kenapa enggak mengamalkan ilmunya? Tapi lebih parah yang satunya. Wa akhsha an yakuna minal ladzina qala fihim alaihi salatu wassalam yu'maru bi aqwamin min hamalatul Qur'an ila nar qabla abadatil awthan. Dan orang yang ini, orang alim yang enggak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain, ini lebih dikhawatirkan untuk masuk di dalam kategori orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yu'maru bi aqwamin hamalatil Qur'an. Diperintah kepada beberapa kaum. Siapa mereka? Hamalatil Qur'an. Hamalah jamaknya hamil, para pembawa Al-Qur'an. Dibawa kemana? Ke api neraka. Sebelum abadatil awthan. Abadah jamaknya abid. Para penyembah apa awthan? Berhala. Wa fayaqul yubda'u bina qabla abadatil asnam. Kok dimulai dengan kami sebelum para penyembah berhala? Maka kemudian dikatakan kepada mereka, na'am, iya, laisa man yu'allim kaman la yu'allim. Tidaklah orang yang mengajarkan sama seperti orang yang tidak mengajarkan. Nah, tidak sama. Kalau yang mengajarkan ini masih ada khair di sini, masih ada manfaat untuk orang lain, meskipun dia juga merugi. Kenapa enggak mengamalkan ilmunya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Fi soal. Kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu 'alal habib.